untuk awal kita mau tahu nih tentang PT Mas Trans Global ini mulai kapan sih, lalu bergerak di bidang apa? Kira-kira seperti itu. Bisa dijelaskan? Iya sih. Kita bergerak di bidang freight forwarder. Dimulai tahun 2015 sampai tahun ini kira-kira udah 5 tahun lebih ya. Oke. 5 tahun lebih ya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kalau dari kondisi di bidang yang usaha yang sekarang ini, kira-kira seperti apa sih secara global, secara umum? Sebelum pandemi, lalu kemarin kita mengalami pandemi, dan setelah pandemi, kira-kira pengaruhnya seperti apa gitu? Ya terus terang sebelum pandemi kita masih on track ya, good record lah ibaratnya. Pas masuk pandemi di 2019-2020 ya agak sedikit survive, buat shock sih juga karena very challenging di situ. Tapi alhamdulillah kita melalui masa pandemi dengan baik-baik saja karena saat itu kita dapat proyek Mbak Desa ya untuk kesehatan sampai ke hand sanitary untuk ekspor dan impor. Mostly pabrik-pabrik yang menggunakan bahan raw material untuk membuat si hand sanitary itu diimpor oleh kita by Care. Di situ yang meningkatkan kita alhamdulillah bisa tetap survive, terselamatkan during pandemi. Selama 2 tahun alhamdulillah, di mana perusahaan lain itu sedikit going down-nya, alhamdulillah ya kita ya masalah bisa bertahan aja itu sudah cukup. Bahkan kalau dilihat rapot compare this year saat pandemi malah lebih bagus. Oh, iya, itu. Iya. Justru malah saat pandemi. Saat pandemi malah lebih bagus. Miracle sekali. Miracle, Ya, ya, itu luar biasa. pertolongan Allah aja sih. Itu kalau bisa dibilang apa sih triknya gitu loh? Apa karena trust dari Iya, perusahaan betul, itu seperti apa? sesuai dengan tagline kita ya, apa? We deliver. We deliver your trust. Oke, Jadi ya. memang mostly customer kita itu orang-orang yang sudah percaya dan sudah tahu my skill, my expertise. Jadi mereka trust aja gitu. Ya Bu, tolong Bu ambilin kargo saya nih 14 ton by A something like that. Yang kayak gitu itu miracle. Itu sepertinya happening by universe. Oh, Iya karena betul. iya karena kita juga nggak tahu kok jadi rame gitu kok. Alhamdulillah semuanya lancar ya. Kita kesulitan dalam hal keuangan karena during pandemi every vendor, Betul. agent and everything itu maunya cash. Oh, iya. Cash tentunya agak sedikit challenging ya Betul, kita ya. ngeluarin cash Betul. saat itu Cash gitu flow-nya kan. harus kuat. Cash flow juga harus kuat segala macam, tapi alhamdulillah Selama ada. selalu ada pertolongan dari Cukup Allah. buat bayar agent ya. Cukup bayar agent, cukup buat karyawan, THR tidak ada yang dipotong-potong. Bahkan kita melebihkan si parcel, melebihkan semua hak yang dia harusnya ambil, kita kasih lebih seperti itu. Luar biasa. Iya, Jadi untuk trans ini, ya, maksudnya organisasi ini, kira-kira apa sih jasa service yang diberikan untuk klien masyarakat dan lain-lain? Oke, kita itu bergerak di freight forwarders, artinya jasa ekspor impor. Memang kita strong di internasional, tapi kebetulan Pak Jurianto untuk mengeksplor domestik, is the one who in charge. Jadi kalau uniknya sama ya dikerjakan dengan DHL Global Forwarding, Kuda Nagel, you name it, semua the big 10 ke freight forwarder di bisnis ini, logistik, itu memang sama yang dikerjakan. Cuma apa sih bedanya? Iya, karena kita punya expertise yang tidak textbook. Oh, Jadi sometimes di proses bea cukai itu ada 3 hari proses every step, kita bisa make it one day. wah, luar biasa. Yes, karena kita jalin relationship yang bagus dengan bea cukai. So when kita ada problem, misalnya jalur merah atau barang tidak sesuai dengan dokumen, itu kan having a big problem. Di situ ya kita ada sedikit negotiate atau kita minta bantuan lah kebijakan karena tidak mungkin barang akan dikembalikan ke negara asal gitu kan. Itu takes time dan high cost. Jadi ya di situ kita bisa membuat satu keputusan gebrakan yang memang nggak semua bisa orang kerjain. Dan itu bisa ya, maksudnya kan dari prototipenya atau biasa umumnya 3 hari bisa dibuat 1 hari, itu kan
birokrasinya seperti apa? Betul, secara birokrasi memang 3 hari every step. Cuma dalam hal ini saya pernah juga di perusahaan-perusahaan internasional freight forwarding. Karena big organization, big lagi prosedurnya. Jadi ketika saya as the owner of this company, saya juga basically dulu operation. Jadi kenapa bisa lebih cepat? Ketika dia juga memutuskan ke jalur merah, kan ada step di mana dia harus menunggu nama pemeriksa. Yes, kita tunggu, dan itu automatically by system. Tapi at the end ada yang kita lakukan behind the scene supaya cepat nongol nama pemeriksa. Supaya si pemeriksa ini cepat datang periksa ke lokasi periksa, ya kita jemput bola. Ya, kita tidak hanya menunggu bukan dokumen antrian di bea cukai, enggak. Kita minta tolong, ayo Pak, kita mau cepat Pak, gitu kan. So at the end of the day yang happy kan customer. Ketika kita bisa short the process into one day, artinya dia bisa saving cost storage. Belum lagi demurrage seperti itu. Jadi anyway itu ya sih yang saya rasakan, si customer jadi happy gitu. Karena kita punya empati, punya perasaan bahwa ya ini barang aja, tolong dong, dia kan costnya storage kan daily basis jalan ya. Salah satu contoh dulu pernah yang ekspor akhirnya Pak Julianto sendiri jalan ke pelabuhan itu trackingnya panjang, macet, sementara waktu vessel berangkat itu besoknya. Ya, you can imagine itu nggak mungkin dengan segini selesai enggak. Tapi ya we have to follow the rule. Dan finally Pak Julianto kesana checking the operation. Ya udah, we do something to help customer at the end. Karena biasanya mendekati lebaran operasional gitu ya, lebaran Natalan itu pasti pelabuhan tuh hektik sekali, agak-agak sedikit full ya. Congestion nggak hanya di trucking, kontainer juga jadi padat. We do something yang effortnya harus lebih dibanding perusahaan yang lain kayak gitu. Ya kita jemput bola. Ada proses custom 3 hari ya kita jemput bola gimana caranya supaya make it fast seperti itu. Dan itu termasuk salah satu bisa dibilang keunggulan dari perusahaan Master sendiri. Yes, we are very confident karena we have our own operation yang tentunya dimonitor sama Pak Julianto karena I'm mostly facing to the customer side, he is mostly to the operation. Setelah sejauh ini kan tidak hanya serta-merta sebagai jasa aja Pak, kita lebih memposisikan diri kita sebagai konsultan atau wakil dari customer gitu. Trouble di mana customer bisa memberikan advice gitu ya. Mencoba ke arah sana. Bahwa kita itu posisi kita itu adalah sebagai customer. Jadi kebutuhan customer itu apa ya itulah yang harus kita kasih. Jadi kasih beberapa option juga. Kalau lo impor begini jangan, nanti datangnya pas lebaran itu akan ada long holiday lo. Mendingan lo datangnya pas habis holiday aja kayak gitu kan. One of things ya. Terus ada juga memang yang customer nggak punya lengkap izinnya, terus ya kita bisa sedikit ya kita arahkan ke notaris mana atau arahkan ke beberapa option akan kita kasih ke mereka. Bisa diarti good link. Yes. Good link, alhamdulillah karena memang about more than 25 years working this area, this logistic side. Jadi alhamdulillah network banyak dan cukup tercemar juga di Nusantara dan tercemar dalam arti positif ya. Iya alhamdulillah begitu. Oke, Master sendiri ya kita tahu bahwa domestik dan luar internasional seperti itu. Nah, lalu kalau dari internasional sendiri mana saja negara yang dirambah oleh Mas Brand? Mostly kalau secara garis besar itu Asia. Tapi ya Asia banyak import ya. Import Asia lebih dekat dengan Indonesia-nya. Yang jauhnya itu Eropa kayak Jerman, Hamburg, mostly Hamburg, Japan ya, sama Rusia pun ada loh. Sometimes ada forwarder yang give up nggak bisa nyerah. Kayak sekarang kan Moskow di ban sama di Rusia kan masalah dengan war itu. Tapi anyway kita bisa lakukan itu ke Dubai, dan Dubai on forward to Rusia by truck. Karena kita punya wakil di berbagai negara. Dulu sih zaman dulu Iran ya, orang susah sekali ngirim ke Iran, tapi anyway kita tetap bisa. As
long as itu bisa diangkut sama si pelayaran atau airline. Ya. Seperti itu. Jadi so far if customer bilang maunya apa, then we find the solution dengan beberapa option. Kalau lewat by land gini, kalau lewat ini gini. Jadi this is belong to the customer. Biasanya apa sih produk yang bisa diimpor dari sana? Produk umumnya sih raw material. Raw material. Ya, karena kita handle beberapa manufacturer, boleh disebut namanya, customer name. Ya kayak Kino Indonesia, dia kan produce minuman plastik, kemasan minuman kemasan. Nah itu raw materialnya diimpor dari China. Dan semua suppliernya di China sudah menghubungi my agent di China automatically gitu, directly. Sometimes si Kinonya di Jakarta belum tahu kalau dia order, tapi kita yang tahu duluan, which is good for me lah ya. Terus kayak Indofood bikin apa sih, potato, terus sama Indomie kan, the best one itu si mie goreng, itu bumbunya, garlic powdernya itu diimpor dari USA. Dan itu kita yang handle. Ya agak bangga sih karena kalau kita ngomong Indofood kan everybody knows ya Indofood. Ya alhamdulillah di level ini Mas Ran dipercaya oleh Indofood. Dan nggak mudah loh Indofood. Gak mudah, teman-teman saya di THL di mana-mana yang pembuatan internasional itu very hard to get close with the customer, kayak gitu susah. So ada nggak klien yang datang dengan berbagai kesulitan, artinya mereka sebetulnya sudah kemana-mana mentok, lari ke Mas Ran? Banyak Pak, banyak sekali, sampai mereka udah di salah satu forwarder mentok, aduh gue nggak bisa, ini cari CRC aja, itu banyak. Dan semuanya beres gitu, alhamdulillah. Kayak contoh pertama kali apa, yang F1 simulator. Simulator. Itu belum tahu dia my business. Waktu itu simulator dari Malaysia, semua forwarder nyerah. Karena kan mau apa, dia mau exhibition gitu. Pameran. Senayan. Ini yang nganter dia. Iya, jadi saat itu ya alhamdulillah dengan link tadi, network yang luas, alhamdulillah barang bisa keluar on time sebelum exhibition dimulai, betul? Dan bapak ini saya minta tolong tungguin karena packingnya harus balik lagi. Packingnya kan kalau dari luar bagus ya. Jadi itu packing harus diselamatkan, disimpan, karena barang akan diekspor kembali. Banyak yang Dekdikbud juga. Dekdikbud soal apa? Semua forwarder menyerah, nggak bisa. Tapi at the end, alhamdulillah setelah dikasih scope of work-nya kita bisa kerjain. Itu parah, gimana Pak Jokowi udah stres tuh. Terus ya kegiatan perlombaan ini apa sekolah anak pencurian, itu tingkat SMA, SMK, diperlombakan di tingkat internasional. Dan salah satunya Indonesia pun juga mengirimkan anak-anak didiknya untuk bisa mengikuti perlombaan di situ. Itu ada 50 perlombaan kalau nggak salah. Semua Indonesia yang menjadi sekitar 15 atau 20 kurang lebih seperti itu. 20 jenis lomba gitu ya. 20 jenis lomba itu luar biasa. Itu prosesnya kemarin itu banyak ada beberapa perusahaan internasional yang tidak sanggup untuk handle itu karena waktunya kan jarang menyerah ya. Kita dipanggil ke kementerian gitu. Di situ dijabarkan tentang seperti apa ya, kita sanggup bisa dalam waktu nggak nyampe 1 minggu. Nggak sampai 1 minggu itu harus berangkat dan kita bisa karena kita udah bisa membaca ini harus begini artinya udah langsung semua masukan ya tim kita kirim, kita siapkan sampai dari kementerian sendiri pun berkantor di Master. Hanya untuk mengkawal gimana caranya itu proses pengiriman barang itu lancar. Kenapa? Pas injury time ya di perlombaan di sana. Besok lusa itu perlombaan dimulai, boardnya itu sudah dipasang, tapi barangnya luar masih kena jalur merah di Rusia sana. Luar biasa itu. Sampai taruhannya itu deg-degannya gimana itu ya? Iya, jabatan para eselon siap dicopot kalau barang itu nggak nyampe. Dipototin Jokowi soalnya. Merah putih. Merah putih. Gitu. Ya inilah karena tadi kembali yang tadi Gracie bilang kita punya hubungan yang sangat baik, baik di Indonesia maupun di luar ya kita bisa melewati itu semuanya. Sampai saya sendiri pun juga
sewa translator itu apa bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Karena di sana pun ternyata regulasinya nggak menerima bahasa Inggris untuk perusahaan custom, harus pakai bahasa Rusia. Apa? Menyesuaikan ya. Menyesuaikan itu. Sampai seperti itu. Iya, demi tadi. Artinya semuanya lancar, gitu, nggak ada masalah. Iya. Dan luar biasa ucapannya adalah terima kasih. Terima kasih. Thanks for all ya. Tapi lumayan sih dapat Penghargaannya. tiket tadi tuh, free tiket ke Rusia. Oh, lumayan. ada tiket Rusia, ya. Seminggu bisa. Iyalah, daripada dia jabatannya dicopot ya kan. Iyalah. Tapi kita gedebak-gedebuk Iya, kerjanya, bukan main. Jantungan begitu ya. Oke, kalau cerita dari tadi Hmm. ini luar biasa itu. Masteran apa namanya servis ke klien. Nah, Kira-kira ada nggak sih yang maaf mentoknya kesulitannya yang sampai sorry maaf ini nggak bisa. saya bisa bantu ada nggak tuh? Ada pernah, Ah. tapi dia nggak hanes ke saya. Dia Oke. nggak jujur. Dia bilang, Bu, ini saya mau impor mesin. Oke, tapi ada baut. Oke, bautnya baru apa bekas? Baru, tapi part of the mesin kan? Iya, dia bilang iya. Somehow setelah dicek oleh Bea Cukai ternyata itu umur ada 1000 pieces. Which is nggak mungkin lah dia part of dari dat mesin. Oh, oke. Jadi yang 1000 itu ya you have to pay lah. Jadi saya tahu birokrasinya, tapi bukan berarti you can bisa selundup macam-macam gitu, nggak boleh. Unless you told me the truth. Bu, saya mau gini-gini, yang ini gimana ya? Oke, take out, keluarin dari situ dan sini resmi, yang ini nggak resmi gitu. Ada mentoknya, tapi koordinasi lemah. Itu yang satu ya. Yang kedua pernah dicecep itu loh, dia bilangnya Bu mau impor, oke ternyata barangnya wood. Good. Kalau wood regulasinya beda lagi. Oh. Ke Indonesia perlu ada izin dari Departemen Kehutanan Ya. segala macam kan itu kita mesti prepare. Tiba-tiba datang ya sorry lu nggak bilang, lu bilangnya partisi besi, nggak ada bilang wood. Jadi sorry saya nggak bisa, tapi kan nggak disalahin kan saya dong. Ya, Mereka bisa. nggak open, mereka nggak kasih saya Ada yang jelas ya. data ya yang jelas itu begini, jadi saya nggak bisa kasih solusi kecuali lu ngasih detail terus oke ini mendingan gini gitu kan, saya atur. Bu saya deadline-nya tanggal sekian dengan oke saya atur gitu. Jadi kalau nggak giving all the information, so how come I can give you the best solution kan kayak gitu. Jadi harusnya kita kerjasama, I'm your partner gitu. Biasanya yang udah sih mereka mau impor apapun dia manggil saya dulu untuk kasih beberapa saran. Oh, ya. Yang tersulit pernah nggak urus klien sampai? Ya itu si Kazan itu si Moskow itu sulit Itu yang banget. paling sulit. Sampai Karena nangis. ada 1000 lebih jenis barang yang harus dikirim ke Kirim. sana. Jadi harus impor satu persatu, itu yang paling sulit. Ya sulit banget itu Sulit banget. karena kan di departemen itu kementerian tidak memiliki izin ekspor. Oh, Beda ya. kalau manufacture sudah Ya, pasti ya, dia ada, terregister ada, sebagai pasti ada eksportir. produk, ya. Kalau kementerian dia bukan itu, orang yang perusahaan yang berbentuk Dia instansi, ekspor, ya, bukannya. dia instansi dia tidak punya produk untuk diekspor Betul, gitu. ya. Dan barangnya mencari mana-mana, Harus ngambil dulu. ngambil dulu dari mana Kupang, dari mana. Jadi how to coordinate with the short time itu benar-benar challenging. Tapi terbayar setelah kita pergi ke Rusia. Ada kompensasi di situ. Ada kompensasi mungkin karena si bapak-bapak yang kementerian nggak enak. Oke. Begitu saya bekerjanya sedemikiannya, effort kita sampai manggil translator, sampai harus pulang balik ke Bea Cukai karena in the short time, maksudnya waktu 1 minggu itu kita harus selesaikan, padahal untuk proses dapat approval Bea Cukai it might take 2 weeks. Bayangin, saya bisa motong yang harusnya 2 minggu jadi seminggu, itu pun seminggu udah nyampe. Can you imagine? Nggak ada yang mau. Dan pemenang center itu, bidding itu adalah DHL, DHL Global. Dia pemenang tendernya. Terus kayak keseluruhan ya, internasional ya. Iya. Tapi ketika di Indonesia dia kembali lagi sebesar dia pun apa perusahaan internasional tidak sanggup untuk menghandle itu tadi. Luar biasa. Berarti Iya. Mas Tran ini travel of solution. Oke, bisa dibilang. Ada yang bilang masternya transportasi Iya. loh. Master. Masa dia bilang loh, bukan kita yang ngomong. Masternya ngomong tadi. Yang paling kelihatin lagi yang ke Kuala Enok. Wah itu nggak ada pelayaran, nggak ada airline yang servis ke sana. Oh.
Bapak ini dia yang maksa ayo kita survei kagak boleh. Gitu. Master loh, mbah kalau Enggak lah, banyak juga yang bisa ngerjain banyak. Cuma ya proses pengiriman itu sebenarnya standar. Standar ya. Cuma lebih dibutuhkan apa ya keceriaan, seriusannya juga, dan jujur lebih jujur, nah, itu aja. Ya, kalau dari apa namanya Pak Fran sendiri tadi kelebihan tadi, lalu kalau yang domestik sendiri melayani jasa apa sih? Kelihatannya kan tadi berbicara banyak internasional. Internasional. Kalau domestik Banyak kita ngerjain. Ya, Bapak ini mungkin hari ini aja nih, Kita belum alhamdulillah kita ini belum selesai ya. masih proses. Masih proses untuk Jalan. pengiriman MNC atau MNC. produknya Kominfo, itu perangkat Antena. yang akan dikirim ke modem UPS, dikirim ke pelosok-pelosok, khususnya ke UPT Kominfo, UPT Spektrum gitu kan. Dari situ sampai ke ujung-ujung yang memang kita remote area yang sulit semua orang untuk- punya. Ini proyeknya Kominfo ya, Iya. untuk bisa sampai ke daerah terpencil seperti itu. Oh. Terakhir Mamuju sama Tanjung Selor. Ada saudara. Nah, ya. Itu kita melayani juga, artinya based on request lah, kalau mau lead time-nya sekian loh, mau di Piro tinggal gitu ya kan, mau lead time-nya itu short time, 2-3 hari nyampe, tapi itu remote area loh gitu kan, nggak ada yang bisa ibaratnya kayak gitu, tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa lewatin. Sama kayak Sambu Group dari Sambu Indonesia Santankara itu pun juga beberapa produk itu pun juga masranya untuk ekspor. Iya, iya. Beberapa treatment ya harus kita jalani ya. Dari Kuala Enok harus dibawa ke Pekanbaru dulu, naik kapal ke Pompong gitu yang kapal kecil, perahu kecil yang loncat-loncat Kayu, kayu. Iya, iya, iya. Terus sampai dibawa dulu ke pemeriksanya, baru kirim ke Jakarta. Di Jakarta baru proses custom. Sampai seperti itu. Iris juga ya? Iya, memang. Biasanya kan kalau jam 10 ya. Saya aja kaget Pak. Kita sendiri waktu kesana juga kalau nyemplung kapal pecah mati. Ini perahu, airnya di sini kita nih air. Oh iya. Bayangin aja nanti air doang, gimana nggak langsung nyemplung daun saya langsung. Ya sorry, kalau Bu Hersi atau Pak Yunus sendiri sampai bisa seperti itu dan mendirikan sebuah usaha ini, dulu pernah bekerja di bidang ini, ikut orang lain atau seperti apa? Oh, iya saya sih udah sering warawiri di logistik ini ya, kemudian beberapa perusahaan sebelumnya. Terus awalnya ya karena his my husband, jadi dia agak keberatan lah saya too much work gitu, karena saya orangnya enjoy my work. Jadi dari situ dia terinisiasi bahwa ya sudah kita bikin aja. Tapi saat itu belum kepikiran ya, karena biasalah perempuan banyak mikir kemana-mana gitu kan. Tapi sama karena backgroundnya juga dia as a lawyer, dia juga tahu legality, how to proses. Jadi ya akhirnya dikerucutkanlah sama Allah bahwa memang nawa itu kita juga pengen dekat sama anak-anak menuntut Pak. Mama jangan habis-habis dong cutinya, gimana biar gak habis cuti? Mama jadi bos aja. Dari situ, iya ya. Terus dia juga kan, oh kamu cuma kerja ibarat terus tengah malam gitu. Saat itu lumayan sibuk ya, meeting Taiwan, Hong Kong beberapa kali, belum lagi ke Surabaya di last company. Itu ternyata makan waktu. Tapi saya rasanya nothing gitu, karena saya nggak bisa taking care my kids, my husband also, and home is feel like empty gitu. Dari situlah akhirnya ya oke lah, saya take this challenge, memberanikan diri ya. Dengan Bismillah aja sih Pak. Tahun berapa itu? Itu 2015 sebelumnya lah, karena dia buatnya 2015, jadi 2012, 13 dia terus nge-push saya masih belum siap. Akhirnya dia bilang oke, kita nggak ada habisnya lagi. Di 2015. 2015. Legalnya doang, tapi baru kita mulai di 2017 awal. 2017 awal. Dulu kantor di mana? Last company itu belum disebut. Last company TPIL, dia the biggest logistik di Indonesia. Kalau tadi kan internasional, terakhir saya di local company. Nah tapi dari situ saya bisa belajar untuk
itu sepertinya Allah maha baik, saya dibukakan jalan dari situ. Ya walaupun gara-garanya ada ya biasalah. Masalah waktu. Waktu tadi sulit untuk membagi waktu dengan anak, istri, dengan suami, keluarga, itu persoalannya. Jadi akhirnya ya beruntutlah ke situ. Jadi diputuskan untuk ya sudahlah kita jadi merdeka gitu ya. Merdeka. Sakit hati juga loh, absen telat dikit kita dipotong. Padahal I support a lot to company, tapi kalau dia cut my, nah itu gara-garanya itu kan. Semua merasakan itu. Ya, itu sebagai lah. karyawan begitu. Ya. So, apa sih maksudnya menjadi sebuah apa ya, mungkin moto atau kesuksesan Universitas Pak Yuli mendirikan usaha ini? Jawabannya apa ya, Pak? Kamu aja deh. Saya sih dipaksa dia loh. Itu mungkin awal, artinya dalam prosesnya. Oh, dalam seperti apa? proses. Kira-kira? Ya itu, saya memegang kepercayaan dari customer. Jadi walaupun saya employee saat itu, ada yang telepon, ada yang udah diurus gitu. Oh tuh start ya, saya bingung gitu. Jadi karena terlahir karena mereka trust on me, jadilah itu jadi tagline kita. We deliver your trust. Jadi hanya orang yang kenal bagaimana kinerja saya, dia tutup mata dan can sleep well. Ya benar, karena semua orang bisa titip kargo. Lu kirim ke FedEx deh atau kemana gitu. You can damn it. Tapi you jadi pusing gitu karena bu ada masalah di baju bu ini nggak bisa sleep well, sama aja bohong gitu. I can guarantee you can sleep well if your cargo is on hand. Gitu. Siap, terakhir mungkin harapan Bapak Ibu tentang usaha ini ke depan seperti apa? Saya sih lebih sebenarnya menerjemahkan kemauan Bapak ya, cuma Bapak agak lebih shy sepertinya. Jadi ya kita ingin merdeka, terus terang kita ingin merdeka dan ingin lebih banyak bermanfaat buat orang lain, membuat lapangan pekerjaan buat orang lain. Karena to be honest, when I go to my village, hometown apa gitu, banyak sekali orang nggak kerja, itu kok kayaknya bikin sepi gitu ya. Ternyata dalam perjalanan kaya sendiri tuh nggak enak, berkembang sendiri tuh nggak enak. Lebih enak kita berbarengan berjamaah gitu ya. Makanya saya juga menjalankan bisnis tidak kemaruk gitu. Ya memang ada partnya dan bu, ayo kita duduk bareng, kita selesaikan ini. Jadi lebih tepatnya ingin apa ya, lebih berkontribusi lah sebagai manusia di dunia, di bumi gitu ya, bermanfaat itu aja sih. Karena kebetulan kita bisanya ini, ya udah kita kembangin di sini. Staff di sini berapa banyak? So far di sini ada 8 orang, tapi di Priuk ada 2 orang dan dulu di bandara 2 orang. 12. Baru 12 sih. Ya doakan saja, kita mau beli tracking. Karena ada beberapa perusahaan di Caplang kita reject karena kita nggak berani kalau kita nggak bisa kasih best service gitu. Caplang dan so far siapa lagi yang domestik agak ada banyak, dia butuh kita dedicated tracking, which is our main job is not main work is not only tracking. Kita lebih ke si jasa tadi, si konsultan tadi. Kalau tracking kan kita harus punya garansi, kita harus punya maintain driver, which is very challenging. Kita harus punya banyak manpower. As long as manpower ready, tracking ready, semuanya akan indah lah pada waktunya gitu. Kita ikutin alurnya aja, terserah Allah sih. Kalau Allah ngasih gitu ya oke, saya siapin gitu. Jadi the way we are doing this business is because of tersanding Allah kayaknya. Allah saya kayak gitu, kayak selama perjalanan dipaksa. Jadi ada ini, ayo kerja gitu. Ya, tapi masalahnya kerjanya harus up to the max ya. Kalau cuma setengah-setengah ya, you will have nothing gitu. Nggak bisa. Tekadnya harus kuat. Kalau help customer, then you have to help them. Not only margin, not only money. Karena business is not talking about the money. Business is like you have a good network. Dari situ universe akan menjawab your needs. Aduh, kayak bapak ini, kapan ya kita bisa punya ini? Then it happen. Jadi tugas saya hanya mengaminkan apa yang dia bilang. Begitu ceritanya. So enjoy. Yeah, I'm very enjoy right now.
children. I have one boys and aku udah belajar Inggris ya buat lupa. Jadi saya punya anak dua, laki dan perempuan, dan every time we have a good family time, maksudnya good quality time, walaupun anak saya ingin di pondokan gitu kan, tapi anyway so far so good ya. Mother juga bisa diurus, ibu mertua juga lebih merdeka. Ya lebih merdeka. Kan itu yang kita Cita-cita kan. Merdeka semuanya. Pikiran, ilmu, ruh ya, sehingga kita bisa ya melakukan yang terbaik. Iya, tanpa dibebani yang iya. ada yang pikirkan dikelimutin apapun itu. Jadi ya Siap, thank you, makasih banyak. Soalnya gue sih yang saya kenal ingin periang dari dulu. Oh iya. Ya, nggak pernah ngeluh dari dulu kan. Makanya ketika ketemu, wih masih sama gitu kan. Nggak berubah kan? Nggak berubah. Padahal pressure of working ini kan luar biasa. Tadi juga kan Luar biasa. segala macam. Tapi enjoy ya saya bilang kayak. menikmati. Alhamdulillah nggak merusak hubungan. Dulu malah di kantor lama merusak itu, sempat rusak hubungan dengan. Karena kan stressful kan. Tapi so far sekarang enggak, karena everything can be discussed with him. Gitu. Jadi kita solve the problem kan. Alhamdulillah. Okay, thank you very much for your